Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2261. Karena pengaruh Kaisar Surgawi Xiu Yun, Ye Yuan keluar dari Gunung Delapan Kekosongan dan pergi begitu saja. Tetapi bahkan jika tidak ada Kaisar Surgawi Xiu Yun, dia juga tidak akan peduli. 3 pusat kekuatan alam Deva mengejarnya sejauh 1 triliun mil dan gagal membuatnya bertahan, apalagi beberapa Kaisar Surgawi. Saat ini, kekuatannya mengalami peningkatan besar. Bahkan jika dia bukan tandingan Kaisar Surgawi, melarikan diri tidak akan menimbulkan masalah. Kaisar Surgawi Xiu Yun secara alami memahami hal ini juga. Itu hanya menawarkan bantuan yang nyaman. Itu saja. Setidaknya, satu kalimatnya bisa menyelamatkan Ye Yuan dari sedikit masalah. Ketika ketiga orang itu meninggalkan Gunung Delapan Kekosongan, Ye Yuan menghentikan langkahnya dan berkata kepada Riverwood dengan tangan terkatup, "Senior, Ye ini punya urusan penting lainnya dan aku akan pamit dari sini. Jika senior bebas, kamu juga dapat datang ke Bodhidharma Elang Surgawi Perbatasan Selatan untuk menemukan Ye ini." Dia dan Riverwood adalah kenalan kebetulan. Ye Yuan yang menyelamatkannya juga kebetulan hadir pada kesempatan itu. Saat ini, Sui Yuan dan kelompoknya, 2 tewas dan 1 luka berat. Tidak mungkin menemukan masalah dengan Riverwood dalam waktu singkat. Riverwood adalah eksistensi kuat Kaisar Surgawi lapis ke-9. Bahkan jika dia saat ini lumpuh, dia juga memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Tentu saja tidak baik bagi Ye Yuan untuk melampaui batasnya. Jika itu terlalu disengaja, Riverwood bahkan akan berpikir bahwa dia mempunyai pemikiran yang licik. Ekspresi Riverwood rumit. Akhirnya mengambil keputusan, dia menyerahkan hormat pembunuh dewa tanpa batas kepada Ye Yuan dan berkata, "Teman kecil Ye, hormat pembunuh dewa tanpa batas ini, akan kuberikan padamu." Ye Yuan sedikit terkejut, Riverwood praktis mati, dengan daunnya yang menghilang, karena hormat pembunuh dewa tanpa batas. Tapi sekarang, dia benar-benar memberikannya padanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Senior, kamu tidak harus seperti ini. Aku tidak menyelamatkanmu untuk itu." Namun Riverwood bersikeras, "Teman kecil Ye tidak perlu terlalu khawatir. Jika kamu menginginkannya, kamu tidak perlu menyelamatkanku sama sekali, kamu bisa saja membunuhku saat itu. Aku memberikannya kepadamu, pertama-tama sebagai ucapan terima kasih atas anugerah penyelamatan hidupmu. Kedua, aku sudah lumpuh. Menginginkannya juga tidak ada gunanya. Jadi sebaiknya kuberikan saja padamu." Ye Yuan memikirkannya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan sungkan dan menerimanya dulu. Di masa depan, ketika kekuatan senior pulih, aku akan mengembalikannya kepadamu." Riverwood tersenyum pahit ketika mendengarnya dan berkata, "Aku menggunakan kekuatan dunia kecilku untuk melarikan diri dengan hidupku dan telah merusak fondasiku. Saat ini, dunia kecilku sudah hancur, menjadi dunia mati. Bagaimana aku masih bisa memulihkan kekuatanku?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Senior, yakinlah. Surga tidak memotong semua jalan. Serahkan lukamu padaku." Riverwood gemetar dan menatap Ye Yuan dan berkata, "Kamu punya cara?" Ye Yuan mengangguk dan berkata, 100 tahun yang lalu, Ye ini pernah mengalami pertempuran hebat, dengan dunia kecilku yang hancur total. Kemudian, Ye ini memperoleh pencerahan tentang Dao dan menciptakan pil Chaos Samsara. Begitulah caraku pulih. Cedera senior sebagian besar identik dengan cedera Ye di masa lalu, meskipun memiliki beberapa perbedaan kecil. Setelah aku menerobos ke alam Kaisar Surgawi, selama aku menemukan obat roh peringkat 8 yang cocok, kamu dapat pulih secara alami." Mata Riverwood awalnya suram. Mendengar kata-kata Ye Yuan, dia langsung memasang ekspresi penuh harap. Ini, sungguh, surga tidak memotong semua jalan. Bisa bertemu teman kecil Ye, surga benar-benar tidak meninggalkanku. Surga benar-benar tidak meninggalkanku. Riverwood berkata dengan ekspresi gelisah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Jika senior tidak punya tempat tujuan, mengapa tidak pergi ke Elang Surgawiku dan menjadi penduduk tetap?" Riverwood menganggukkan kepalanya berulang kali dan berkata, "Aku sendirian tanpa ikatan di dunia ini. Jadi aku akan pergi bersamamu." Selesai berbicara, ketiga orang itu berangkat sekali lagi, menuju perbatasan selatan. Kembali ke Bodhidharma Elang Surgawi, sudah beberapa bulan kemudian. Ye Yuan memerintahkan orang-orang untuk merawat Riverwood dan pedang liar, lalu dia pergi mencari Baitong.
Alasan mengapa dia kembali adalah karena dia menerima panggilan Bai Tong. Saudara Bai, apa yang terjadi? Ye Yuan bertanya. Ekspresi Bai Tong agak jelek. Menyerahkan slip giok kepada Ye Yuan, dia berkata, kamu lihat sendiri. Hati Ye Yuan mencelos karena mendapat firasat buruk. Benar saja, setelah dia melihat benda-benda di slip giok, ekspresinya menjadi sangat jelek. Ning Tianping ditangkap. Ye Yuan mendengar Ning Tianping berkata sebelumnya, gurunya, musuh Mo Lifei, bernama Li Zhaoqing, dan berada di ibu kota Kekaisaran Besar Skyfam di perbatasan timur. Tapi Li Zhaoqing ini hanyalah puncak kultivasi dewa sejati. Bahkan jika dia menerobos ke alam Empirean, dengan kekuatan Ning Tianping saat ini, berurusan dengannya seharusnya tidak menjadi masalah. Sebelum pergi, Ye Yuan memberi Ning Tianping sejumlah harta roh Empirean. Meski dia tidak bisa menang, melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Namun tidak menyangka Ning Tianping benar-benar ditangkap. Slip giok mengatakan bahwa Mo Lifei telah terbunuh dan Ning Tianping dipenjara. Ini tidak seberapa. Yang aneh adalah pihak lain menyuruh Ye Yuan membawa 50 pil dewa peringkat 7 untuk menebusnya. Selain itu, hanya Ye Yuan saja yang bisa melakukannya. Siapa pihak lainnya, Ye Yuan tidak tahu sedikitpun. Tapi Ye Yuan yakin itu bukan Li Zhaoqing. Hanya orang seperti dia yang tidak memiliki kemampuan ini. Ye Yuan menggali lebih dalam dan memikirkan banyak kemungkinan, tapi juga tidak memikirkan siapa orang itu. Bagaimana menurutmu? Ye Yuan bertanya pada Bai Tong. Bai Tong jelas sudah memikirkannya dan berkata dengan suara serius, ini pasti jebakan. Terlebih lagi, orang yang memasang jebakan sangat memahamimu. Menurutku, pil obat hanyalah kedok. Tujuan sebenarnya mereka adalah kamu. Ye Yuan mengangguk dan berkata, Tianping telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Aku tahu wataknya. Bahkan jika dia mati, dia juga tidak akan mengungkapkan informasi apapun tentangku. Aku khawatir ketika Tianping meninggalkan kota, dia sudah menjadi sasaran. Wajah Bai Tong menunduk, dan dia berkata, tidak mungkin kan? Mungkinkah kita memiliki mata-mata di antara kita? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, elang surgawi berkembang terlalu cepat beberapa tahun ini. Meski kekompakannya sangat kuat, keinginan untuk mengawasi setiap aspek jelas tidak terlalu mungkin terjadi. Bukan rahasia lagi bahwa Tianping dan aku meninggalkan elang surgawi. Tidak aneh juga kalau orang mengetahuinya. Mereka tidak berani mengambil tindakan terhadapku. Jadi mereka secara alami memikirkan rencana untuk Tianping. Bagian lain jelas mengenalku dengan sangat baik dan pasti memasang jaring yang tak terhindarkan, menungguku. Ekspresi Bai Tong berubah dan dia berkata, lalu apa yang harus dilakukan? Jangan pergi. Ye Yuan melirik Bai Tong. Wajah orang terakhir itu memerah. Dia tahu bahwa Ye Yuan tidak mungkin tidak pergi. Ye Yuan dan Ning Tianping secara nama adalah tuan dan pelayan, tetapi sebenarnya sudah seperti saudara. Saat itu, Ye Yuan membunuh orang karena marah pada Jiang Ming yang bukan siapa-siapa. Kini, saudaranya sedang dalam masalah. Jadi bagaimana dia bisa duduk diam dan tetap acuh tak acuh? Tenang saja. Alasan mereka tidak berani menindakku jelas karena mereka tidak percaya diri. Terlebih lagi, aku menghasilkan panen besar kali ini. Ini semua di luar ekspektasi mereka. Tapi sebelum ini, aku harus membuat beberapa persiapan, kata Ye Yuan. Ye Yuan tahu, Bai Tong mengkhawatirkan keselamatannya, dia tentu saja tidak akan menyalahkan Bai Tong. Aku akan pergi bersamamu, kata Bai Tong. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa pergi. Pasti ada informannya di dalam dan luar kota. Begitu mereka mengetahui bahwa kamu tidak ada di kota, mereka pasti akan membunuh sanderanya. Alis Bai Tong berkerut, jelas dia khawatir jika Ye Yuan pergi sendirian. Yang dia khawatirkan adalah jika pihak lain memiliki pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, lupakan menyelamatkan orang, dia sendiri juga akan tertangkap. Adapun hukum ruang, itu sudah menjadi sesuatu yang diketahui semua orang di perbatasan selatan ini. Pihak lain pasti akan menutup ruang di sekitar area tersebut dan tidak memberi Ye Yuan kesempatan untuk melarikan diri. Jebakan ini adalah skema yang lengkap dan menyeluruh. Kamu harus datang entah kamu mau atau tidak. Selanjutnya, musuh berada dalam kegelapan dan Ye Yuan dalam terang. Ini sebenarnya merupakan skema kematian tertentu. Ibu kota kerajaan besar Skyfam tidak sama dengan kota-kota lain, dengan aliran kuda dan kereta yang tak ada habisnya, begitu padat dengan orang. Ye Yuan tiba di luar gerbang kota dan terkejut.
Seorang gadis berdiri di sana, sudah menyambutnya. Gadis itu menyapa dengan tangan terlipat di sisi kanan bawah dan tersenyum cerah sambil berkata, "Si Yue sudah lama menunggu di sini." Tuan sepertinya sangat terkejut melihat si Yue. Wanita ini tidak lain adalah Rong Si Yue yang pernah dia temui sebelumnya. Rong Si Yue adalah putri kota Kekaisaran Giok Awan 10 negara pungguk Bukit Selatan, yang kemudian memasuki paviliun Linghua. Saat itu, dia menghasut di belakang layar agar orang-orang menjebak Jiang Jadehal. Kemudian, di bawah kekuasaan Ye Yuan yang memaksa, Rong Si Yue tidak punya pilihan selain datang dan menyampaikan permintaan maaf resmi. Ye Yuan tidak menyangka bahwa sebenarnya wanita inilah yang mengendalikan segalanya di belakang. Sungguh rencana yang mendalam. Tiba-tiba, tatapan Ye Yuan berubah tajam dan dia berkata dengan suara serius, "Kamu dari ras dewa." Pada saat itu, Ye Yuan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang ras dewa dan tidak mendeteksi kelainan Rong Si Yue. Bertemu lagi sekarang, dia mengenalinya dengan satu pandangan. Kali ini giliran Rong Si Yue yang terkejut. Dia pertama kali terkejut, dan kemudian dia segera tersenyum dan berkata, "Tuan sebenarnya tahu tentang ras dewa." Maka si Yue perlu memperkenalkan dirinya kembali. Putri ilahi dari faksi tersembunyi ras dewa, Rong Si Yue, memberi hormat kepada Tuan Ye. Sudut mulut Ye Yuan bergerak sedikit. Yue Mengli yang ditangkap juga menjadi putri ilahi apapun itu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar bertemu dengan putri ilahi lainnya. Gelombang niat membunuh segera menyembur keluar. Rong Si Yue agak terkejut dengan reaksi Ye Yuan. Sebelumnya masih baik-baik saja, tapi setelah menyebutkan dua kata, putri ilahi, ekspresi Ye Yuan langsung berubah. Faksi tersembunyi. Sepertinya ras dewa sedang ditekan di dunia jurang, faksi tersembunyimu lolos dari bencana. Ye Yuan berkata sambil tersenyum dingin. Rong Si Yue berkata dengan terkejut, sepertinya Tuan tahu banyak tentang rahasia ras dewa. Ye Yuan berkata dengan suara dingin, bukan sekedar tahu, tapi Ye ini bahkan hampir membunuh putra dewa dan tetua ke-9 dari faksi yang mendalam. Semoga kamu tidak seberuntung itu sampai berada di tanganku kali ini. Rong Si Yue membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresi terkejut saat dia berkata, tetua ke-9 dari faksi yang mendalam. Mustahil. 9 tetua adalah orang terkuat dalam ras, dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun di bawah tangannya sama sekali. Rong Si Yue secara alami tahu seperti apa sosok 9 tetua itu. Jadi menurutnya, bualan Ye Yuan terlalu berlebihan. Ye Yuan berkata dengan dingin, begitukah? Bukankah jalur kedua dunia akan segera terhubung? Kamu dapat menemukan Nine Origin untuk mengonfirmasinya, lihat apakah aku membual atau tidak. Selain itu, kamu semua memiliki leluhur bernama Daimelt. Salah satu lengannya dipotong olehku, aku tidak tahu kemana dia lari sekarang. Wajah Rong Si Yue penuh dengan keterkejutan. Itu semua adalah tokoh kelas legendaris dari ras dewa yang keluar dari mulut Ye Yuan. Terutama Daimelt, itu adalah pusat kekuatan puncak di zaman sebelumnya. Sama sekali tidak sembarang orang mengetahui hal ini. Terlebih lagi, berdasarkan pemahamannya terhadap Ye Yuan, mustahil baginya untuk berbicara melalui statusnya. Mungkinkah dia benar-benar melakukannya sebelumnya? Ini terlalu menakutkan. Dia menarik napas dalam-dalam, ekspresinya sedikit canggung saat dia berkata, Tuan, tolong ikuti saya. Ye Yuan mengikuti Rong Si Yue ke kota tetapi menemukan bahwa orang-orang di kota itu sedikit dan jarang. Terlebih lagi, orang-orang di sini semuanya sangat aneh, aura pembunuh samar-samar membayangi setiap orang. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, seperti sedang mengingat sesuatu. Orang-orang ini, semuanya berasal dari gerbang jiwa kematian. Gerbang jiwa kematian, apakah organisasi ras dewamu? Ye Yuan tiba-tiba menghentikan langkahnya dan bertanya. Rong Si Yue mengangkat alisnya dan memuji, benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun dari Tuan Ye. Itu benar, gerbang jiwa kematian didirikan sendirian oleh faksi tersembunyi kami. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, kalau begitu, orang-orang yang menyerang elang surgawi saat itu dan ingin membawaku pergi, mereka adalah orang-orangmu juga. Rong Si Yue tidak menyembunyikannya dan menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar. Itu diatur sendiri olehku. Kemarahan Ye Yuan muncul dan dia berkata dengan suara dingin, sepertinya dendam Ye terhadap ras dewa sangat besar. Rong Si Yue tersenyum manis dan berkata, Tuan Ye, yakinlah. Dendam ini akan segera teratasi. Ye Yuan memandangnya dan berkata, sepertinya kamu sangat yakin bisa menjaga Ye ini tetap di sini. Rong Si Yue tersenyum dan berkata, untuk menangkap Tuan, Si Yue membayar mahal.
Jika ini tidak dapat mempertahankan Tuan juga, si Yue Putri Ilahi ini tidak dapat melanjutkannya lagi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Ye Yuan mengikuti Rong Siyue dan tiba di istana Tuan Kota. Saat memasuki istana Tuan Kota, Ye Yuan mendeteksi bahwa ruang di dekatnya sudah benar-benar terbatas, tidak dapat berteleportasi sama sekali. Sepertinya apa yang dikatakan Rong Siyue benar. Dia benar-benar merencanakan waktu yang lama untuk menghadapinya. Sesampainya di aula, seorang lelaki tua perlahan datang dan membungkuk kepada Rong Siyue dan berkata, Yang Mulia, Putri Ilahi. Rong Siyue mengangguk sedikit dan berkata, Paman Song, Tuan Ye telah diundang, tapi yang mengejutkan Putri Ilahi ini adalah dia benar-benar memahami ras dewa kita dengan sangat baik. Ini membuat segalanya menjadi sedikit sulit bagiku. Paman Song sedikit terkejut dan berkata, karena itu masalahnya, bunuh dan selesaikan. Rong Siyue menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Ye adalah seseorang yang dilahirkan sebagai respons terhadap tren situasi secara umum. Dia pasti menjadi bagian dari kelompok orang yang menentukan arah dunia bentangan surga di masa depan. Jika orang seperti itu dapat dimanfaatkan olehku, dia akan sangat membantu ras dewa kita untuk menginjak-injak dunia surga. Tuan Ye, tahukah Anda mengapa saya harus mengundang Anda kemari? Kedua mata Ye Yuan sedikit menyipit dan dia berkata, kenapa? Rong Siyue menghela nafas dan berkata, sebenarnya, misi kami adalah mengambil alih Bodhidharma Nether Extreme tanpa suara. Tapi Anda bangkit terlalu cepat, dan Anda benar-benar mengaduk air Bodhidharma Nether Extreme. Akibat dari situasi saat ini, perbatasan selatan menjadi duniamu sendiri. Rencana ras dewa di perbatasan selatan semuanya diganggu oleh Anda sendiri. Namun, Putri Ilahi ini sangat mengagumimu. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata dengan suara serius, aku ingin melihat Ning Tianping. Rong Siyue tersenyum dan berkata, saya akan mengatakan kepada Anda, Ning Tianping tidak ada di sini sama sekali. Anda tidak dapat melihat Ning Tianping. Tapi selama kamu tetap berada di gerbang jiwa kematian dan melakukan sesuatu untuk Putri Ilahi ini, dia akan baik-baik saja. Tapi, jika Anda bersikeras menentang ras dewa, maka, maaf. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, benarkah? Lalu aku bertanya-tanya, nyawa Putri Ilahi yang mulia dan nyawa Ning Tianping, mana yang lebih berharga? Hehehe, Tuan Ye sangat suka bercanda. Kamu sepertinya sudah lupa, tempat ini adalah wilayahku. Rong Siyue tertawa sampai dia tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah dia mendengar lelucon yang sangat lucu. Lumpuhkan, teriakan dingin terdengar, tawa Rong Siyue tiba-tiba berhenti. Ye Yuan bergegas menuju Rong Siyue seperti anak panah yang lepas dari hormatnya. Namun pada saat ini, tanda dao di dalam aula itu berkilauan dan berhasil memecahkan kata sejati dao surgawi milik Ye Yuan dalam sekejap. Sosok Paman Song melintas dan langsung berbenturan dengan Ye Yuan. Di belakangnya, Rong Siyue terus terkikik dan berkata, Tuan Ye terlalu meremehkan Siyue. Kata sejati dao surgawi Anda terkenal di seluruh perbatasan selatan. Jadi bagaimana Siyue tidak bisa mencegahnya? Tanpa kata sejati dao surgawi, Anda seperti harimau tanpa gigi. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menangkap Putri Ilahi ini. Namun saat ini, ada bayangan biru kabur di depan mata Paman Song. Itu hanya untuk melihat pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya, memenuhi seluruh aula. Pupil mata Paman Song mengerut dan dia berteriak kaget, formasi pedang. Formasi pedang terbentuk dengan 1000 harta roh Empyrean. Di dalam aula, pedang yang tak terhitung jumlahnya terjalin membentuk jaring yang rapat, menyelimuti Paman Song. Harta roh Empyrean tidak ada artinya di hadapan Kaisar Surgawi. Faktanya, serangan biasa mereka bisa memusnahkan harta roh Empyrean. Tapi formasi pedang yang terbentuk dari 1000 harta roh Empyrean benar-benar merupakan peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Formasi 1000 pedang kepunahan absolut, bunuh. Ye Yuan berteriak dingin, kekuatan jiwa mengalir deras, mengendalikan pedang terbang untuk menyerang Paman Song. Ini adalah salah satu kartu truf yang Ye Yuan persiapkan. Setelah 7 tahun pencerahan, pencapaian formasi Dao Ye Yuan sudah mengejutkan bahkan pusat kekuatan alam Deva. Seberapa kuatkah formasi pedang yang dia pahami? Formasi pedang ini dibentuk oleh ribuan harta roh puncak Empyrean. Kekuatannya bahkan lebih luar biasa lagi. Saat ini, Ye Yuan menguasai 60% keuntungan perbatasan selatan, kekayaannya menyaingi suatu negara. Sebelum datang, dia menghabiskan banyak uang dan membeli 1024 pedang terbang dari menara harta karun segudang sekaligus melalui Empyrean bulu berkibar. Pada saat itu,
Empyrean bulu berkibar sangat ketakutan. Kargo Rudalan ini bisa dikatakan sebagai kartu as terkuat milik Ye Yuan saat ini. Langkah ini menggabungkan sumber formasi Dao dan sumber pedang Dao. Kekuatannya sudah bisa menyaingi Kaisar Surgawi. 1000 pedang terbang berubah menjadi seberkas cahaya demi seberkas cahaya. Alam Dao Surgawi bertanda 8, seberapa kuatkah itu? Tanda Dao berkilauan tanpa batas di tubuh Paman Song, yang sudah mengeluarkan semua kemampuannya, mencoba untuk keluar dari jaring pedang. Tapi dia tidak bisa keluar sama sekali. Meski serangannya kuat, formasi pedang ini seperti rawa. Kekuatannya langsung terpotong-potong. Sumber formasi Dao ditambah sumber pedang Dao tidak mudah dipecahkan. Jika langkah ini cocok melawan Empyrean, itu pada dasarnya adalah pembunuhan instan. Tidak peduli seberapa besar kekuatanmu, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Dalam sekejap, kekuatan mengamuk meratakan seluruh istana Tuan Kota ke tanah. Pertarungan tingkat Kaisar Surgawi sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh bangsawan penguasa kota tingkat Empyrean. Kecepatan Ye Yuan sangat cepat hingga ekstrim, langsung berputar di sekitar Paman Song dan menyerbu ke arah Rong Siyue. Itu lebih cepat daripada yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dari Ye Yuan yang tiba-tiba bergerak hingga melepaskan formasi pedang, lalu Ye Yuan diam-diam menyerang Rong Siyue, itu hanya masalah sekejap. Rong Siyue berpikir bahwa kemenangan sudah di depan mata, namun dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan berhasil menembus Paman Song dalam sekejap dan tiba di hadapannya, membuatnya takut hingga dia menjadi pucat karena ketakutan, lalu berbalik dan berlari. Namun, kemungkinan Rong Siyue jelas lebih dari itu. Dalam sekejap istana Tuan Kota berubah menjadi debu, 3 aura kuat hingga ekstrim muncul sekali lagi, datang dengan suara melolong. 3 manusia pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Ketiga Kaisar Surgawi yang agung ini semuanya merupakan eselon atas gerbang jiwa kematian, semuanya dipanggil oleh Rong Siyue untuk menangani Ye Yuan. Tapi mereka belum bergerak dan Ye Yuan sudah menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan keuntungan. Ruang di dekatnya ditutup. Mereka tidak dapat berteleportasi dan malah Ye Yuan yang mengambil inisiatif. Terjebak dalam perangkapnya sendiri berarti membicarakan hal ini, bukan? Namun Kaisar Surgawi adalah Kaisar Surgawi. Dengan kecepatan ketiga orang itu, mereka sangat cepat hingga ekstrim, hampir melesat dalam sekejap mata. Ketiga orang itu masing-masing mengeluarkan gerakan besar. Kekuatan yang mengerikan secara langsung membuat rumah-rumah dalam radius beberapa mil semuanya terbang. 3 Kaisar Surgawi yang agung membebaskan mereka yang terkepung dengan mengepung para pengepung, menyerang titik-titik kunci yang harus dipertahankan Ye Yuan, hanya untuk berjuang sebentar. Ye Yuan berada di ruang spasial dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sama sekali. Dia hanya bisa menahan pukulan ini dengan kuat. Namun saat itu, sebuah hormat emas tiba-tiba muncul di tangan Ye Yuan. Momentum di lapangan kembali berubah. Aura Dao besar membuat ekspresi kelompok Kaisar Surgawi tiba-tiba berubah. Artefak Dao. 3 Kaisar Surgawi Agung serta Rong Siyue semuanya sangat terkejut ketika mereka melihat hormat pembunuh dewa tanpa batas. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, berteriak dengan keras, pedang datang. Hormat melengkung, pedang berlekuk. Gelombang kekuatan yang mengerikan langsung padam. Saat ini, Ye Yuan sudah menerobos menjadi Empyrean lapis ke-8. Cadangan esensi ilahi miliknya 10 kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kekuatan panah ini juga sangat kuat. Yang lebih fatal lagi adalah ketiga Kaisar Surgawi itu terlalu dekat dengan Ye Yuan. Di masa lalu, mata surgawi Kaisar Surgawi berada beberapa juta mil jauhnya dan bahkan terluka parah oleh panah ini, apalagi ketiga orang ini. Yang terdengar hanya suara dentuman keras. 3 Kaisar Surgawi yang agung memuntahkan seteguk darah segar dengan liar, sosok-sosok langsung diledakkan terbang keluar. Tapi Ye Yuan meminjam kekuatan mundurnya dan terbang lebih cepat menuju Rong Siyue. Naga sesat mendominasi ruang. Hanya untuk mendengar auman naga, roh naga sejati tiba-tiba turun, 1 kaki turun. Rong Siyue buru-buru berbalik untuk memblokir, tapi dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Ye Yuan? Kaki ini langsung menendangnya hingga ia memuntahkan darah segar dengan liar. Ye Yuan buru-buru menyusul, tangannya bergerak seperti kilat, menyegel Rong Siyue secara menyeluruh sebelum menghela nafas lega. Dari dia bergerak hingga sekarang, hanya 2 tarikan napas waktu berlalu. Semuanya berkembang terlalu cepat. Ye Yuan hampir menggunakan semua kartu asnya dalam sekejap. Menjebak ras dewa, mengalahkan Kaisar Surgawi, memenjarakan Putri Ilahi. Semua tindakan selesai dalam sekali jalan.
Ye Yuan menghilangkan formasi pedang, seluruh tubuhnya sudah seperti ditarik keluar dari air, sudah lama basah kuyup. Dua napas waktu ini praktis menghabiskan seluruh kekuatannya. Rong Siyue memandang Ye Yuan dengan ekspresi heran, wajahnya tidak berani mempercayainya. Bagaimana dia melakukannya? Pusat kekuatan alam Empyrean mengalahkan 4 ahli kaisar surgawi dalam sekejap mata dan menangkapnya. Hal semacam ini sungguh tidak terbayangkan. Paman Song melihat luka mengerikan di tubuhnya dan menarik napas dingin. Manusia Empyrean menggunakan formasi pedang dan melukainya. Sebelumnya, Yang Mulia Putri Ilahi berkata bahwa seseorang tidak boleh lengah saat berhadapan dengan Ye Yuan dan mereka harus mempertaruhkan semuanya dalam satu lemparan. Oleh karena itu, Rong Siyue memindahkan 3 ahli kaisar surgawi gerbang jiwa kematian dari berbagai tempat. Terhadap cara Rong Siyue melakukan sesuatu, dia masih merasa sangat mencela saat itu. Hanya seorang bocah Empyrean, yang bersamanya, apakah layak untuk membuat keributan besar tanpa alasan? Namun, Rong Siyue memberitahunya bahwa klan tersebut saat ini membutuhkan tenaga. Jika tidak, dia akan mengerahkan Kaisar Surgawi lapis kedua, bahkan pusat kekuatan Kaisar Surgawi lapis ketiga. Tapi sebelumnya, Ye Yuan menggunakan 2 napas waktu untuk memberitahunya bahwa keributan mereka masih belum cukup. Manusia ini benar-benar berbeda dari manusia dalam kesannya. Aku masih meremehkanmu. Kekuatanmu meningkat terlalu cepat, kata Rong Siyue sambil tersenyum pahit. Dia selalu menaruh perhatian besar pada Ye Yuan, dan dia bisa dikatakan tahu segalanya tentang Ye Yuan. Ye Yuan menunjukkan kekuatan yang tak terkalahkan di perbatasan selatan, bertarung sampai aliansi perbatasan selatan membuang pedang dan armor mereka dalam kekacauan total. Jadi bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Hukum ruang, kata sejati Dao Surgawi, dan seterusnya, dia tahu segalanya tentang itu. Oleh karena itu, dia membuat persiapan yang cermat untuk memikat Ye Yuan kali ini. Tapi itu masih gagal. Ye Yuan menangkapnya hidup-hidup di bawah pengepungan 4 kaisar surgawi yang agung. Formasi pedang Ye Yuan yang menakutkan serta artefak Dao jauh melebihi ekspektasinya. Dia ingin menangkap Ye Yuan, tapi dia tidak menyangka akan terjun ke dalamnya. Telapak tangan Ye Yuan menempel di punggung Rong Siyue dan dia berkata dengan tenang, sebenarnya, sebelum aku datang, aku juga tidak memiliki kepercayaan diri. Tapi setelah melihatmu, hatiku merasa percaya diri, kamu ingin pamer di depanku, dan menghapus penghinaan di masa lalu, kamu berpikir bahwa kamu memahami segalanya dan memahami segalanya tentangku, tetapi kamu tidak tahu bahwa kekuatanku meningkat setiap menit, setiap detik. Apa yang kamu pahami hanyalah masa laluku. Orang sepertimu terlalu berbahaya, sepertinya aku seharusnya tidak berpikir untuk menjebakmu. Wajah Rong Siyue penuh dengan senyuman pahit. Perkiraannya terhadap Ye Yuan sudah setinggi mungkin. Dapat dikatakan bahwa bahkan pusat kekuatan Kaisar Surgawi pun akan kesulitan untuk lepas dari kendalinya juga. Namun siapa sangka bahwa seorang Empyrean yang kekuatannya sangat sedikit mengalahkan 4 Kaisar Surgawi yang agung dalam sekejap, dan memenjarakannya. Sangat terlambat, bawa aku pergi mencari Ning Tianping. Ye Yuan berkata dengan dingin. Rong Siyue menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah memenjarakan dia di klan, kamu dapat menahanku di sini dan meminta Paman Song membawanya ke sini. Dia ingin menggunakan Ning Tianping untuk memeras Ye Yuan, dan kemudian memanfaatkannya untuk dia gunakan. Oleh karena itu, dia memiliki ide untuk memenjarakan Ning Tianping dalam jangka panjang dan mengirimnya ke klan. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, tidak perlu. Aku akan pergi bersama kalian semua. Tatapan Rong Siyue berubah tajam dan dia berkata dengan suara dingin, tidak mungkin. Faksi tersembunyiku telah hidup dalam pengasingan selama 1 triliun tahun. Tidak ada orang luar yang pernah masuk sebelumnya. Jika kamu pergi, aku akan menjadi pendosa faksi tersembunyi. Tapi Ye Yuan tidak peduli dan berkata dengan dingin, selalu ada pengecualian. Karena faksi tersembunyimu telah keluar dari pengasingan, berapa lama lagi kamu bisa tetap bersembunyi? Pada titik ini, pergi atau tidak bukan lagi urusanmu. Selesai berbicara, Ye Yuan menepuk punggung Rong Siyue. Rong Siyue tanpa sadar membuka mulutnya dan Ye Yuan langsung melemparkan pil obat ke dalamnya. Kamu, Rong Siyue memandang Ye Yuan dengan ekspresi kaget dan marah. Pil obat ini disebut pil pengejaran kehidupan yang sulit. Itu adalah racun yang aku buat secara khusus. Racun ini mirip dengan belatung yang membusuk di tulang. Itu akan masuk ke dalam setiap inci dagingmu setelah memasuki tubuh, tidak dapat dibersihkan sama sekali. Terlebih lagi, setelah tubuhmu benar-benar nekrotik,
bahkan akan berdampak pada jiwa ilahimu, membuat jiwamu hancur, tidak pernah bereinkarnasi selamanya. Kamu harus mengetahui kekuatan alkimia Daoku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya, kata Ye Yuan dengan dingin. Membuat Rong Siyue menelan racunnya, Ye Yuan tidak mempedulikannya lagi. Kehidupan dan kematiannya sudah dalam kendalinya. Rong Siyue tersenyum dingin dan berkata, kamu pikir aku akan terancam olehmu? Bahkan jika aku mati, aku juga tidak akan membawamu ke klan. Ye Yuan menatap Rong Siyue, melihat sampai Rong Siyue merasakan rambutnya berdiri tegak. Tiba-tiba, Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, sepertinya kamu masih belum menyerah. Ras dewamu hanya memiliki satu putra ilahi dan satu putri ilahi untuk setiap garis keturunan. Mereka semua adalah eksistensi yang akan menjadi alam dao surgawi 8 tanda ke atas di masa depan. Ras dewamu, awalnya populasimu sedikit. Meskipun kamu telah memulihkan diri dan mengumpulkan energi selama bertahun-tahun, mungkin jumlah juga kurang dari 1/10.000 dibandingkan umat manusia kan. Aku bertanya-tanya seberapa besar dampak kematian putri ilahi terhadap faksi tersembunyimu. Jika tidak ada pertempuran dengan Nine Origin, Ye Yuan juga tidak akan tahu banyak hal tentang ras dewa. Putra ilahi dan putri ilahi sangat sulit didapat, mereka dapat dikatakan sebagai masa depan faksi tersebut. Beberapa firasat akan hal ini terlihat dari sikap Nine Origin terhadap Yue Mengli. Oleh karena itu, Ye Yuan yakin bahwa faksi tersembunyi pasti tidak akan berdiam diri dan menyaksikan Rong Siyue mati. Benar saja, ekspresi Rong Siyue menjadi kaku, dan dia langsung seperti bola yang mengempis. Baiklah, kamu menang. Ye Yuan berkata, aku juga menginginkan orang lain. Li Zhaoqing seharusnya menjadi anggota gerbang jiwa kematian kan. Ibu kota kekaisaran besar Skyfam ini sudah menjadi markas gerbang jiwa kematian. Jelas sekali, Li Zhaoqing adalah anggota gerbang jiwa kematian. Faktanya, Ye Yuan curiga bahwa dendam Mo Lifei dan Li Zhaoqing saat itu ditaburkan ketika gerbang jiwa kematian diratakan saat itu. Mo Lifei meninggal, daunnya menghilang, hanya menyisakan sedikit sisa jiwa dan melarikan diri. Rong Siyue mengangguk dan berkata, Paman Song, urus masalah ini. Paman Song tidak berdaya dan hanya bisa menurut. Alam Tengah, Ibu kota kekaisaran besar Winrise. Ini adalah ibu kota kekaisaran yang besar di bawah komando Kaisar Surgawi Ziyun, Kaisar Surgawi lapis ke-9. Itu berkembang pesat. Ye Yuan mengikuti Rong Siyue dan tiba di penginapan tersibuk di ibu kota kekaisaran besar Winrise, tiba di kamar terbaik. Rong Siyue mengeluarkan hiasan batu giok dan mendorong pintu lalu masuk. Ye Yuan merasakan dirinya melewati selaput tipis dan itu adalah dunia lain di depannya. Adegan ini membuat Ye Yuan mendecakkan lidahnya dengan heran. Orang-orang yang mampu berharap untuk mengandalkan lingkungan sekitar untuk melupakan urusan duniawi, layak menjadi faksi tersembunyi, memang punya bakat. Ye Yuan kagum dengan kekaguman. Dengan hukum ruang dan pencapaian formasi Dao, dia bahkan tidak menemukan bahwa ada dunia kecil yang tersembunyi di balik pintu ini. Kemungkinan besar, bahkan lebih kecil kemungkinannya bagi negara-negara besar di dunia bentangan surga untuk mengetahui bahwa ras dewa yang kuat tersembunyi tepat di bawah kelopak mata mereka. Rong Siyue melotot padanya dan berkata dengan suara dingin, selama 1 triliun tahun, kamu adalah manusia pertama yang memasuki tempat ini. Tapi jangan terlalu cepat senang, pintu masuk ke dunia kecil sering berubah. Sejak kamu masuk, pintu masuk ini tidak akan terbuka lagi di masa depan. Ras dewamu sangat kuat. Mengapa ada faksi tersembunyi seperti kalian semua? Ye Yuan tiba-tiba bertanya. Meskipun ras dewa sangat kuat, penyebarannya terlalu sulit. Banyak pusat kekuatan yang sama sekali tidak memiliki keturunan setelah hidup selama 1 triliun tahun. Untuk mempertahankan penyebaran ras tersebut, leluhur ras dewa kita mengusulkan untuk memulai faksi lain di luar 8 faksi, yaitu faksi tersembunyi. Pentingnya keberadaan faksi tersembunyi kami adalah demi penyebaran ras. Rong Siyue juga tidak menyembunyikannya saat dia berkata. Tapi alis Ye Yuan berkerut dan dia bertanya, propaganda. Bukankah sangat sulit bagi ras dewamu untuk berkembang biak? Mungkinkah memulai garis keturunan mandiri bisa berlipat ganda? Rong Siyue menatap Ye Yuan sekilas dan berkata, ras dewa kita adalah ras yang diberkati oleh surga. Selain dari propagasi kami sendiri, masih ada bagian yang berasal dari berbagai ras di dunia bentangan surga. Ras manusia, ras iblis, ras setan, dan ras lainnya semuanya memiliki peluang yang sangat kecil untuk melahirkan anggota ras dewa. Hanya saja peluang ini terlalu rendah.
Beberapa orang bahkan tidak terbangun sepanjang hidupnya. Misi faksi tersembunyi kami adalah menemukan orang-orang ini dan membuat mereka sadar, mendapatkan pengakuan Dao Surgawi. Saat itu, ketika kamu kembali ke kota Kekaisaran Elang Surgawi, garis keturunan ras dewaku baru saja terbangun tidak lama dan terpilih menjadi putri surgawi dari faksi tersembunyi. Itulah mengapa kekuatanku akan meningkat pesat. Mendengar apa yang dikatakan Rong Siyue, ekspresi Ye Yuan berubah drastis, gelombang mengerikan melonjak di dalam hatinya. Melihat ekspresi Ye Yuan, Rong Siyue juga sangat terkejut. Dalam kesannya, Ye Yuan selalu tenang dan fokus. Bahkan ketika menghadapi pengepungan 4 kaisar surgawi yang agung, ekspresinya juga tidak berubah. Ada apa dengan ini sekarang? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Ye Yuan bergumam pada dirinya sendiri, kehilangan akal sehatnya. Apa yang salah denganmu? Rong Siyue bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan gemetar. Sambil meraih Rong Siyue, dia bertanya dengan sengit, mungkinkah pusat kekuatan ras dewa juga akan lahir di dunia kecil? Rong Siyue mengangguk dan berkata, tentu saja. Meskipun peluang ini sangat rendah, dalam 1 triliun dunia kecil, makhluk hidup bahkan tidak dapat dihitung dalam kuadriliun. Jumlah kardinal yang begitu besar, secara alami akan ada banyak pembangkit tenaga ras dewa yang lahir setiap hari. Hanya saja di dunia kecil, umur seniman bela diri terlalu pendek. Dan jumlah ras dewa kita sangat sedikit, energi kita terbatas, dan kita tidak mampu mengurusnya. Kalau tidak, bagaimana status ras dewa kita bisa diguncang oleh umat manusia? Sendi jari Ye Yuan mengepal hingga berderit, seluruh tubuhnya gemetar. Dia selalu penasaran, mengapa Nine Origin memilih Yue Mengli dan memilihnya sebagai putri ilahi. Ternyata Li Er sebenarnya adalah anggota ras dewa. Tiba-tiba, Ye Yuan merasa tersesat, seluruh tubuhnya seperti terkuras abis. Ye Yuan dan Li Er selalu maju bergandengan tangan dan dia tentu tahu latar belakangnya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Li Er adalah bagian dari ras dewa. Dia jelas seorang manusia, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi putri ilahi dari ras dewa? Tapi kata-kata Rong Siyue benar-benar merusak pemahaman Ye Yuan. Jiwa dan daging menyatu menjadi satu. Mungkinkah jiwa dan daging menyatu menjadi satu? Ye Yuan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengertakkan gigi dan berkata, benar, ciri khas ras dewa adalah penyatuan jiwa dan daging. Namun kesesuaian penyatuan jiwa dan daging berbeda, fisik juga berbeda, dan potensi kultivasi juga berbeda. Semakin tinggi kecocokannya, semakin tinggi pula pengakuan Dao Surgawinya, dan semakin cepat juga kecepatan kultivasinya. Ras dewa tidak mengolah dunia. Kami hanya mengolah Dao Surgawi, kata Rong Siyue. Tiba-tiba, Ye Yuan tiba-tiba meledak, mencekik leher Rong Siyue dengan kuat. Niat membunuh yang tak terkendali langsung meledak. Anjing macam apa ras dewa? Kalian semua juga hanyalah manusia. Hanya saja cara kultivasi yang kamu kembangkan berbeda. Memiliki penampilan yang tinggi dan perkasa sepanjang hari, apakah menurutmu kamu sangat mengesankan? Jika aku ingin membunuhmu, itu sama saja dengan membunuh seekor anjing. Uhuk, lepaskan aku. Kedua mata Ye Yuan berwarna merah darah. Niat membunuh yang mengamuk menekan Rong Siyue sampai dia hampir tidak bisa bernapas. Dia tidak mengerti kenapa Ye Yuan tiba-tiba menjadi seperti ini. Niat membunuh yang mengamuk membubung ke langit, membuat khawatir para pusat kekuatan di dunia kecil dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin aura kuat muncul di area pintu masuk. Yang mengejutkan, mereka semua adalah pusat kekuatan ras alam dewa Dao Surgawi 8 tanda. Ketika semua orang melihat seorang manusia benar-benar mencengkeram leher putri ilahi, dengan tatapan membunuh, mau tak mau mereka merasa khawatir dan marah. Pembangkit tenaga ras dewa berkata dengan suara dingin, penghinaan. Manusia rendahan berani bertindak kejam di wilayah ras dewaku. Cepat lepaskan putri ilahi yang mulia. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Aura yang kuat satu demi satu mengunci Ye Yuan dengan kuat. Selama dia bertindak gegabah tanpa pertimbangan matang, mereka akan segera membunuh Ye Yuan. Ye Yuan tiba-tiba menoleh dan menatap tajam ke arah pusat kekuatan alam Dao Surgawi 8 tanda itu. Itu hanyalah alam Dao Surgawi 8 tanda tahap awal, kekuatannya mirip dengan Paman Song. Manusia rendahan. Kekuatan utama ras dewa, biarkan kamu ini melihat seberapa besar kemampuan yang kamu miliki, untuk berani berbicara liar seperti itu. Ye Yuan tidak mengucapkan sepatah kata pun, lebih dari 1000 pedang terbang langsung keluar, bergegas menuju pusat kekuatan ras dewa itu.
Dalam sekejap, pusat kekuatan ras dewa itu tersapu ke dalam formasi pedang. Ye Yuan mengendalikan pedang terbang itu, mengubahnya menjadi hujan pedang yang memenuhi seluruh langit, membelah dengan panik. Ketika pusat kekuatan ras dewa lainnya melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Seorang manusia alam Empirean benar-benar bertarung dengan pusat kekuatan alam Dao Surgawi 8 tanda dari ras dewa sampai tidak ada yang bisa menang. Formasi pedang yang sangat kuat. Sungguh esensi ilahi yang kental. Kekuatan jiwa yang menakjubkan. Masih ada eksistensi yang begitu kuat di antara manusia. Bagaimana itu mungkin? Ras dewa kita adalah ras tertinggi di antara banyak sekali ras di dunia bentangan surga. Bagaimana mungkin manusia rendahan bisa sekuat itu? Dunia Ye Yuan tentu saja tidak mereka sadari. Tapi kekuatan tempur yang ditunjukkan Ye Yuan membuat mereka semua menarik napas dingin. Jika Ye Yuan berada di alam yang sama dengan mereka, membunuh mereka hanya tinggal mengangkat tangan. Tidak perlu berada di ranah yang sama. Meski levelnya lebih rendah, mereka juga tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa menjadi tandingan Ye Yuan. Kekuatan yang ditunjukkan Ye Yuan sungguh luar biasa. Kuat hingga membuat pusat kekuatan ras dewa ini ketakutan tanpa henti juga. Tiba-tiba, beberapa dari mereka bertukar pandang, semuanya menunjukkan sedikit niat membunuh. Tapi saat ini, Rong Siyue akhirnya mengatur napas dan buru-buru berteriak, "Tetua klan, jangan bunuh dia." Eksistensi kuat dari alam Dao Surgawi 8 tanda tahap akhir mengerutkan kening dan berkata, "Yang mulia Putri Ilahi, apa yang terjadi? Mengapa kamu membawa manusia ke dunia ilahi semu?" Rong Siyue menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata sambil tersenyum pahit, "Paman Ming, dia dipanggil Ye Yuan. Dia adalah manusia yang merupakan pusat kekuatan Dao Alkimia, aku awalnya membuat jebakan, ingin menjebaknya. Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar menangkapku hidup-hidup di bawah serangan sengit Paman Song dan 3 kaisar surgawi manusia. Sekarang, aku terkena racunnya dan hanya bisa menuruti keinginannya." "Apa?" Para pembangkit tenaga ras dewa itu semuanya berteriak kaget, wajah mereka tidak berani mempercayainya. Paman Ming berkata dengan kaget, 4 pusat kekuatan peringkat 8. Bahkan ada ras dewa di antara mereka. Bagaimana dia melakukannya? Kaisar surgawi tidak terkalahkan. Ini bukan sekedar pengetahuan umum di dunia manusia. Hal serupa juga merupakan pandangan umum dari ras dewa. Mustahil bagi alam Dao Surgawi 7 tanda untuk mengalahkan alam Dao Surgawi 8 tanda, bahkan jika itu adalah putra ilahi atau putri ilahi, itu juga tidak akan berhasil. Ye Yuan yang menyaingi alam Dao Surgawi 8 tanda sudah cukup mengejutkan. Namun Rong Siyue berkata bahwa dia menangkap Rong Siyue hidup-hidup di bawah serangan 4 kaisar surgawi yang agung. Pencapaian pertempuran ini sungguh terlalu mencengangkan. Pada saat ini, sosok tua perlahan keluar. Ekspresi Rong Siyue berubah, dan dia membungkuk. Siyue mengakui kesalahannya dan meminta hukuman pada tetua ketiga Rufeng. Orang tua ini adalah tokoh dikdaya peringkat ketiga di antara 9 tetua klan tersembunyi. "Yang mulia Putri Ilahi, kali ini Anda terlalu ceroboh," kata Rufeng. Rong Siyue mengangguk sedikit dan berkata, "Ya, Siyue akan meminta hukuman dari kepala tetua." Tapi tatapan Rufeng memandang ke arah Ye Yuan, tatapannya memancarkan cahaya cemerlang. Jelas sekali, kekuatan manusia ini jauh melebihi pemahamannya. Pertarungan Ye Yuan dengan ras dewa yang kuat, timbangannya perlahan-lahan condong ke sisi Ye Yuan. Di bawah serangan formasi pedang Ye Yuan yang hiruk-pikuk, kekuatan pihak lain sudah agak melemah, kekalahan atau bahkan terbunuh adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dalam pertarungan dengan Paman Song sebelumnya, formasi pedang Ye Yuan hanya ingin menjebaknya, dan dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya. Terlebih lagi, pada saat itu, Ye Yuan sedang melakukan banyak tugas dan dia juga memiliki banyak energi yang tertahan. Tentu saja tidak mungkin untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun meski begitu, Paman Song masih terluka. Tapi sekarang, di bawah kemarahan Ye Yuan, kekuatan tempurnya sangat menakutkan, benar-benar mengeluarkan kekuatan formasi 1000 pedang kepunahan absolut tanpa menahan sedikit pun. Seberapa menakjubkan kekuatannya. Alis Rufeng sedikit berkerut dan dia berkata dengan suara yang jelas, "Teman muda, tolong berhenti, kita bisa membicarakan semuanya." Ye Yuan mengabaikannya sama sekali. Sebaliknya, pikirannya bergerak dan kekuatan formasi pedang menjadi lebih kuat. Rufeng mendengus dingin, mengacungkan jarinya, tanda Dao melintas. Kekuatan mengerikan menyerang Ye Yuan. Ye Yuan saat ini menjadi gila ketika tiba-tiba,
bel alarm berbunyi dan dia buru-buru mendesak formasi pedang untuk memblokirnya. Segudang cahaya pedang melingkar sebelum nyaris berhasil memblokir ledakan kekuatan ini. Ru Feng juga yang tidak berani menyinggung Ye Yuan secara berlebihan. Kalau tidak, dengan satu serangannya, Ye Yuan pasti akan mati. Formasi pedang terhalau. Tekanan pada pusat kekuatan ras dewa itu mereda dan rasa sakit yang hebat datang dari tubuhnya. Saat ini, pakaian di tubuhnya sudah lama terkoyak oleh cahaya pedang. Dia dipenuhi luka berdarah dari kepala hingga kaki. Meski tidak fatal, namun lukanya juga tidak ringan. Menyadari Ru Feng ada di sana, pusat kekuatan ras dewa itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Dia, pusat kekuatan alam Dao Surgawi 8 tanda dari ras dewa yang agung, sebenarnya kalah dari seniman bela diri alam empirean manusia. Masalah ini mungkin akan menjadi lelucon di klan. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil mencibir, ras dewa yang kuat, kamu berada di tingkatan yang lebih tinggi dariku, tapi kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, manusia rendahan ini. Jika ya, lalu apa yang menjadi pertimbanganmu? Pembangkit tenaga ras dewa itu ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Kata-kata Ye Yuan terlalu sinis. Sebuah tamparan yang jelas. Ye Yuan dengan kejam memberikan tamparan di depan sekelompok ras dewa pusat kekuatan alam Dao Surgawi tanda 8. Ras dewa sangat bangga dan sama sekali tidak menempatkan ras lain dalam pandangan mereka. Tapi sekarang, ada manusia yang mereka anggap remeh yang melompati dunia besar dan mengalahkan pusat kekuatan ras dewa. Apalagi yang lebih ironis dari ini. Ekspresi Ru Feng sangat jelek dan dia menahan amarahnya sambil berkata, teman muda ini, tidak peduli betapa menantangnya dirimu, kamu juga hanya berada di alam empirean. Ini masih bukan giliranmu untuk datang dan bertindak liar di klan dewaku. Ye Yuan meliriknya sekilas dan berkata sambil tersenyum dingin. Ye Yuan melemparkan pandangan padanya dan berkata dengan senyum dingin, kau salah satu dari 9 tetua klan tersembunyikan. Berhenti berlagak sok di depan Ye ini. Bukan berarti Ye ini belum pernah bertukar pukulan dengan seseorang sepertimu sebelumnya. Bukankah dia masih dipaksa turun satu tingkat ranah olehku dan hampir mati? Ye Yuan bukanlah seseorang yang suka memamerkan kekuatannya, tetapi hatinya saat ini sangat kacau, dengan perasaannya penuh dengan api jahat yang tidak bisa dibuang. Dia perlu menemukan cara untuk melepaskan perasaannya. Ras dewa adalah jalan keluar bantuan terbaik. Apalagi yang dikatakannya adalah kebenaran. Bahkan jika itu adalah 9 tetua, kualifikasi apa yang merekita Liki di hadapannya. Ketika dia bertarung dengan Nine Origin berada pada kondisi puncaknya tetapi secara paksa dirobohkan oleh Ye Yuan. Sekarang kekuatan Ye Yuan tidak tahu berapa kali lebih kuat dari saat itu, dengan risiko merusak dunia kecilnya, bukan berarti dia tidak punya peluang untuk menghabisi Ru Feng. Seberapa muliakah status Ru Feng? Kapan dia pernah ditentang oleh orang-orang seperti ini sebelumnya? Dia mendengus dingin dan berkata dengan marah, nak, itu pasti terlintas di kepalamu saat kamu menyombongkan diri juga. Jika bukan karena rasa was-was terhadap putri ilahi, kamu pasti sudah mati sekarang. Ayo teman-teman, bawa manusia yang dipenjara itu ke sini. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ru Feng berkata dengan suara dingin, tidak mungkin. Bagaimana tanah suci klan tersembunyiku bisa diinjak olehmu, manusia? Ye Yuan menjawab dengan dingin, itu bukan urusanmu. Ru Feng marah sampai janggutnya berkibar, dan dia melotot sambil berkata dengan marah, bocah, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Mungkinkah menurutmu ras dewaku tidak memiliki alkemis? Ye Yuan berkata dengan tatapan menghina. Aku akan memberimu kesempatan, kamu membawa Rong Xiyue untuk pergi dan mendetoksifikasi racunnya, dan aku akan pergi menemui Ning Tianping. Jika kamu bisa mengatasi racun Rong Xiyue, apa salahnya aku dan Ning Tianping tinggal di sini? Arogan, menunjukkan penghinaan. Ye Yuan menindas ras dewa karena tidak memiliki siapapun. Ru Feng berkata sambil tersenyum dingin, bodoh dan kurang ajar. Orang tua ini akan membiarkanmu mati dengan keyakinan sepenuh hati. Kong Ming, bawalah anak laki-laki ini untuk menemui manusia itu. Aku akan membawa putri ilahi untuk mendetoksifikasi racunnya. Kong Ming membungkuk dan berkata, baik, penatua ketiga. Rong Xiyue memandang Ye Yuan dengan agak terkejut, tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengalami perubahan besar dalam temperamennya. Dia bisa merasakan bahwa Ye Yuan sangat membenci ras dewa. Terlebih lagi, dia bahkan pernah bertarung dengan kelompok kekuatan ras dewa sebelumnya. Mungkinkah orang-orang terdekatnya mati di tangan ras dewa? Mengirim Ye Yuan pergi dengan matanya,
Ru Feng berkata kepada Rong Siyue, kesombongan bocah ini bahkan lebih besar dari kekuatannya. Orang tua ini tidak pernah membangkitkan niat membunuh selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya hari ini. Rong Siyue tersenyum pahit dan berkata, di awalnya tidak seperti ini. Tidak tahu kenapa barusan, dia tiba-tiba menjadi seperti ini. Ru Feng melambaikan tangannya dan berkata, tidak penting lagi. Bagaimanapun, dia sudah mati. Ayo, ikut aku untuk mendetoksifikasi racunnya. Setelah berbicara, Ru Feng membawa Rong Siyue dan kembali ke klan. Ras dewa juga memiliki banyak pembangkit tenaga alkimia. Secara logika, Rong Siyue seharusnya sangat percaya diri. Tapi entah kenapa, dia terus merasa bahwa itu tidak akan semudah itu. Jika Ye Yuan berani ikut bersamanya, itu menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri dengan racun ini. Apakah kekuatan alkimia Ye Yuan benar-benar lebih hebat daripada pusat kekuatan 8 tanda di klan? Pondok obat klan tersembunyi. Itu adalah tempat di mana pembangkit tenaga jalur alkimia klan tersembunyi biasanya mempelajari pil obat. Jalur alkimia ras dewa adalah aliran pemikiran yang unik, tetapi sebagian besar berasal dari berbagai ras. Oleh karena itu, inti dari jalur alkimia sebagian besar sama. Pada saat ini, di dalam gubuk obat, banyak dewa alkimia bintang 8 klan tersembunyi berkumpul, berencana mendetoksifikasi racun Rong Siyue. Meskipun Ye Yuan mempertimbangkan segalanya dan semua orang di bawah perhatiannya, kekuatannya ditempatkan di sana, Ru Feng benar-benar tidak berani meremehkannya. Oleh karena itu, orang-orang yang dia panggil adalah tokoh-tokoh alkimia klan tersembunyi. Lin Yi, kamu yang paling mahir dalam mendetoksifikasi racun, kamu bantu Putri Ilahi untuk merawat racunnya. Ru Feng berkata pada seorang lelaki tua. Orang tua itu mengangguk sedikit dan berkata dengan nada meremehkan, serahkan padaku. Seorang anak manusia alam Empyrean, racun kuat apa yang bisa dia buat? Penatua ketiga, aku pikir kamu bisa pergi dan mengeksekusi bocah itu sekarang. Kudengar bocah itu sangat sombong. Ru Feng mengerutkan kening dan berkata, lebih baik lihat dulu. Putri Ilahi berkata bahwa anak laki-laki ini sangat tangguh. Yang terbaik adalah berhati-hati. Lin Yi memasang pandangan menghina dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Rong Siyue, dan dia mulai membaca denyut nadinya. Semua orang terdiam, mengarahkan pandangan mereka ke arah Lin Yi. Wajah Lin Yi awalnya terlihat jijik. Namun lambat laun, bahkan dia tidak menyadari bahwa ekspresi jijiknya perlahan memudar, dan yang menggantikannya adalah ekspresi serius di wajahnya. Setelah itu, alisnya berkerut semakin erat, menjadi sangat berkerut. Suasana hati penonton di sekitarnya pun semakin tegang seiring dengan alisnya. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Lin Yu berulang kali menggelengkan kepalanya dan berkata. Melihat Lin Yi melepaskannya, meski dia tahu tidak ada harapan, Ru Feng tetap bertanya. Bagaimana itu? Lin Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, racun ini sangat hebat. Orang tua ini, tidak dapat menyembuhkannya. Toksisitas ini telah menyatu dengan tubuh fisik yang mulia Putri Ilahi. Kecuali yang mulia Putri Ilahi meninggalkan tubuh fisiknya, jika tidak, tidak ada cara untuk menyembuhkannya sama sekali. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang duduk di samping berkata dengan tatapan tidak percaya, sangat konyol. Apakah masih ada racun yang tidak bisa disembuhkan di dunia ini? Tidak peduli seberapa kuat racunnya, ada metode untuk menyembuhkannya. Setelah berbicara, dia pun mulai mendiagnosis kondisi Rong Siyue. Ketika Lin Yi melihat ini, dia berkata, jalur pengobatan Zhao Cheng sangat kuat. Dia mungkin punya cara. Ru Feng menganggukkan kepalanya dan hanya bisa menunggu diagnosis Zhao Cheng. Tapi perubahan ekspresi wajahnya sebenarnya dipotong dari kain yang sama dengan milik Lin Yi. Akhirnya, itu berubah menjadi desahan panjang dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, racun ini, orang tua ini tidak bisa menyembuhkannya. Ru Feng tentu saja tidak menyerah dan meminta para ahli alkimia ini bergantian mendiagnosis Rong Siyue. Namun hasil akhirnya sama persis. Terhadap racun ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pada awalnya, Ru Feng masih penuh percaya diri. Namun kemudian, dia akhirnya mengerti betapa mengerikannya racun ini. Racun yang dimurnikan oleh manusia Empyrean, tak seorang pun di seluruh faksi tersembunyi yang bisa menyembuhkannya. Dia sebelumnya masih berjanji dengan sungguh-sungguh di depan Ye Yuan, yang tahu bahwa wajahnya ditampar dalam sekejap mata. Ekspresi Rong Siyue juga meredup. Tapi dibandingkan dengan yang lain, dia sudah siap secara mental sejak lama. Melihat orang-orang ini hanyalah mencari kenyamanan psikologis.
Dia tahu bahwa harga pil obat Ye Yuan sudah melonjak tinggi di perbatasan selatan. Harganya bahkan lebih tinggi dari harta roh Kaisar Surgawi. Bahkan pil dewa peringkat 8 pun tidak seberharga pil obat milik Ye Yuan. Bagaimana racun yang dimurnikan oleh ahli alkimia bisa dengan mudah diatasi? Jika penyembuhannya mudah, apakah Ye Yuan akan cukup bodoh dan berinisiatif datang ke klan tersembunyi bersamanya? Ekspresi Ru Feng sangat gelap. Saat memikirkan wajah Ye Yuan yang sombong, dia hampir ingin muntah darah. Dia mengumpulkan para ahli alkimia di seluruh klan dan mencoba menamparkan wajah Ye Yuan. Siapa sangka pada akhirnya, dia ditampar dengan keras. Kembali ke Ye Yuan, saat dia melihat Ning Tianping, kemarahan Ye Yuan yang baru saja mereda melonjak lagi. Ning Tianping saat ini dipaku pada salib dengan 4 paku. Keempat paku itu mengeluarkan gelombang yang kuat, itu jelas bukan benda biasa. Ning Tianping berlumuran noda darah merah kehitaman dari atas ke bawah, penuh luka. Merasakan aura pembunuh keluar dari tubuh Ye Yuan, Kong Ming menjadi waspada. Dia telah menyaksikan sebelumnya kekuatan Ye Yuan, begi guruak ini mengamuk, dia tidak akan mudah untuk ditangani. Namun, Ye Yuan tidak meledak. Sebaliknya, dia berjalan di depan Ning Tianping selangkah demi selangkah, dan mencabut paku di keempat anggota tubuhnya. Ye Yuan menggendongnya di punggungnya dan perlahan berjalan keluar. Melihat pemandangan ini, hati Kong Ming sedikit mereda. Untungnya, bocah ini tahu bahwa dia takut. Meninggalkan ruang bawah tanah, Kong Ming berkata, "Sekarang orang itu sudah diserahkan kepadamu, kamu sudah bisa pergi dan menghilangkan racun di tubuh Putri Ilahi Kan." Ye Yuan menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. Kong Ming terkejut dalam hati, langsung mendapat firasat buruk. Di dalam ruang bawah tanah, serangkaian jeritan tragis tiba-tiba terdengar. Ekspresi Kong Ming berubah drastis, dan dia berteriak dengan marah, "Kapan kamu, sialan?" Dia bergegas masuk untuk melihatnya, jeritan menyedihkan terdengar di telinga di dalam ruang bawah tanah, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di dalam ruang bawah tanah. Pedang terbang itu sepertinya memiliki mata, membunuh orang yang melihatnya, tidak ada cara untuk menghindarinya sama sekali. Dalam waktu singkat ini, para penjaga dan tahanan di dalam penjara bawah tanah sudah hampir mati. 1000 lebih pedang terbang, berapa banyak yang cukup untuk dibunuh Ye Yuan? Di bawah Kaisar Surgawi, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi satu pedang Ye Yuan sama sekali. Dalam sekejap, Ye Yuan membunuh anggota ras dewa di dalam penjara bawah tanah, tidak ada yang tersisa. Ketika dia baru saja keluar, Ye Yuan diam-diam menyembunyikan pedang terbang di dalam kehampaan dengan seni mistik spasial. Dengan pencapaian hukum ruang Kong Ming, dia tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Setelah mereka keluar dari ruang bawah tanah, Ye Yuan tiba-tiba mengaktifkan formasi pedangnya dan membunuh semua orang di ruang bawah tanah dalam sekejap mata. Selesai membantai, pedang terbang itu terbang keluar dari ruang bawah tanah dengan patuh. Kong Ming meraung marah dan berteriak, "Kurang ajar. Apakah kamu benar-benar menganggap orang tua ini tidak berani membunuhmu?" Anggota ras dewa, masing-masing sangatlah berharga. Faksi tersembunyi telah mencari di dunia bentangan surga tanpa tahu sudah berapa tahun, dan mereka sangat teliti dan hati-hati, seperti menginjak es tipis. Begitulah cara mereka memperoleh sejumlah pusat kekuatan. Orang yang luar biasa. Ye Yuan membunuh beberapa ratus anggota klan sekaligus, jadi bagaimana mungkin Kong Ming tidak marah? Ye Yuan berkata dengan dingin, "Maaf soal itu. Dengan orang sepertimu, kamu benar-benar tidak memiliki kemampuan ini. Anggap saja hari ini sebagai sedikit permainan. Skorku dengan ras dewamu masih belum diselesaikan." Selesai berbicara, Ye Yuan mengambil satu langkah dan langsung menuju kehampaan. Tatapan Kong Ming berubah tajam, ekspresinya menjadi sangat jelek saat dia mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, "Hukum ruang yang sangat mendalam. Kemampuan anak ini sangat banyak." Selesai berbicara, sosoknya bergerak, mengejar. Ye Yuan tiba di klan, tapi dia kebetulan melihat Ru Feng membawa Rong Siyue keluar. Sedangkan sisanya, mereka sudah pergi masing-masing. Ye Yuan terlihat dingin, membawa Ning Tianping dan berjalan melewati mereka, langsung menuju ke arah pondok obat. Ru Feng tidak bisa menahan tersedak, anak laki-laki ini langsung memperlakukan mereka seperti udara. Tiba-tiba, Ru Feng terkejut dan berkata, "Di mana Kong Ming?" Suaranya belum memudar ketika Kong Ming bergegas mendekat, ekspresinya jelek saat dia berkata, "Tetua ketiga, bocah ini dia." Wajah Ru Feng menunduk dan dia berkata, "Apa yang dia lakukan?"
Dia diam-diam menyembunyikan pedang terbang di kehampaan. Setelah kami keluar dari ruang bawah tanah, dia melepaskan pedang terbang dan membunuh semua anggota klan di ruang bawah tanah. Kong Ming berkata dengan amarah yang tak terkendali. Apa? Semua orang berteriak kaget. Segera, kemarahan Ru Feng membubung ke langit. Tekanan yang kuat hingga ekstrim menyelimuti Ye Yuan dengan kuat. Nak, mungkinkah kamu menganggap tetua ini tidak berani membunuhmu? Sosoknya bergerak, menghalangi jalan Ye Yuan saat dia berkata dengan marah. Ye Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh. Lekukan aneh tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Tidak tahu kenapa, jantung Ru Feng tiba-tiba berdebar kencang, langsung mendapat firasat buruk. Sementara pada saat ini, seorang pria muda yang berpenampilan seperti seorang petugas pengobatan berlari mendekat dan berseru dengan ketakutan, "Tetua ketiga, keadaannya buruk. Tuan dia diracuni." Seperti yang dikatakan petugas pengobatan itu, awan gas hitam tiba-tiba muncul dari tubuhnya, lalu dia jatuh ke tanah, mengejang tanpa henti. Tak lama kemudian, dia meninggal. Melihat pemandangan ini, Ru Feng hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Tuan ahli pengobatan itu tidak lain adalah Lin Yi. Lin Yi diracuni. Sebelum dia sempat bereaksi, petugas pengobatan lain berlari mendekat, dan dia mengucapkan kata-kata yang kira-kira sama seperti yang sebelumnya. Dalam sekejap, dia juga jatuh ke tanah dan bersuara. Kepala Ru Feng tiba-tiba meledak dan dia meraung marah pada Ye Yuan, "Apa yang kamu lakukan?" Ye Yuan berkata dengan dingin, "Mereka yang meminum pil pengejaran kehidupan yang sulit, setiap inci kulit dan dagingnya akan diracuni dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan dia akan menjadi sumber racun. Bagi yang pernah melakukan kontak fisik dengannya sebelumnya, racunnya akan menyebar ke orang tersebut melalui kulit. Dan begitu menyebar, toksisitasnya akan menjadi 100 kali lebih kuat dari sumber racunnya. Selanjutnya, racunnya akan menyebar melalui energi spiritual langit dan bumi. Kamu bisa yakin, dengan fisik ras dewa, alam Dao Surgawi 8 tanda tingkat menengah ke atas akan baik-baik saja. Tapi untuk yang di bawah, ini mirip dengan palu godam, menghantam dada Ru Feng. Dia tiba-tiba menyadari, Ye Yuan sengaja memprovokasi dia sebelumnya, membuatnya mencari orang untuk menyembuhkan racun Rong Xiyue. Itu untuk saat ini juga. Toksisitasnya dapat menyebar melalui energi spiritual langit dan bumi, terlebih lagi, tidak berwarna dan tidak berasa, bahkan pusat kekuatan seperti Lin Yi tidak menyadarinya. Racun ini terlalu mengerikan. Kamu, tetua ini akan membunuhmu. Ru Feng meraung marah dan hendak bergerak dan membunuh. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, "Setiap detik kamu menunda di sini, faksi tersembunyi akan membuat lebih banyak orang mati. Terlebih lagi, jika kamu memiliki keyakinan dalam menyembuhkan racun tersebut, kamu dapat mengambil tindakan dengan baik." Telapak tangan Ru Feng menghantam, menghancurkan lubang besar di samping Ye Yuan, bangunan dan tanah beterbangan kemana-mana. Kelopak mata Ye Yuan bahkan tidak berkedip, dia hanya memandang Ru Feng dengan acuh tak acuh. Ru Feng mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, "Anggaplah dirimu kejam." Selesai berbicara, sosoknya bergerak, menghilang dari tempatnya berada. Ye Yuan tanpa ekspresi, terus maju, berjalan ke arah pondok obat. Bagi Ye Yuan, dia bisa mengetahui keberadaan pondok obat itu meskipun dia menutup matanya. Kulit Rong Xiyue pucat pasi. Baru saat itulah dia tahu betapa menakutkannya sosok Ye Yuan. Otaknya pasti mengalami hubungan arus pendek, hingga memancing keberadaan seperti ini. Atas perintah kekuatan gaib, dia mengikuti Ye Yuan ke pondok pengobatan. Ye Yuan memasuki pondok obat, meletakkan Ning Tianping di atas meja, dan mulai mencari obat-obatan roh di dalam pondok obat dengan akrab, seperti di rumahnya sendiri. Luka Ning Tianping sangat parah, sangat parah. Keempat paku itu adalah 4 harta karun tingkat roh Empyrean, yang terus-menerus merusak dan menyiksa Ning Tianping. Tapi itu tidak akan membiarkannya mati. Ning Tianping bertahan di sana dengan satu nafas sampai sekarang. Untungnya itu adalah Ye Yuan. Jika orang lain, bahkan jika mereka menyelamatkan Ning Tianping, dia juga akan mati. Namun, dengan kemampuan Ye Yuan, menghidupkannya kembali juga membutuhkan banyak usaha. Untungnya, obat-obatan roh adalah yang paling sedikit kekurangannya di gubuk obat. Ye Yuan mulai merawat luka Ning Tianping dengan sangat hati-hati. "Yang mulia, kenapa kamu ada di sini?" Ketika Ning Tianping membuka matanya dan melihat Ye Yuan, dia sangat terkejut. Dia hendak berjuang dan bangun, tapi Ye Yuan buru-buru menahannya dan berkata dengan tegas, "Berbaringlah dengan benar. Jangan bergerak."
Ning Tianping baru saja bangun. Luka di tubuhnya masih jauh dari sembuh. Kali ini, Ning Tianping terluka parah dan hanya bertahan di sana dengan satu tarikan napas. Tentu saja mustahil untuk sembuh dengan cepat. Ketika dia melihat Rong Siyue, Ning Tianping segera menyadari apa yang terjadi. Ekspresi Ning Tianping meredup dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Yang mulia, saya telah menyebabkan masalah bagi Anda." Dia datang untuk membalas dendam pada gurunya kali ini. Siapa yang tahu kalau dia tiba-tiba masuk ke dalam pengaruh jebakan gerbang jiwa kematian. Mo Lifei juga terbunuh untuk melindunginya. Setelah dia ditangkap oleh Rong Siyue, dia dipanggang tanpa henti. Mereka ingin menggali lebih banyak informasi tentang Ye Yuan. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Bagus kalau kamu baik-baik saja. Sekarang, mari kita balas dendam jika ada dendam." Tiba-tiba, Ning Tianping menemukan Rong Siyue di sampingnya. Kejutan ini bukanlah hal yang sepele. Yang mulia, dia dari ras dewa. Tempat ini adalah dunia kecil faksi tersembunyi milik ras dewa. Kamu tidak perlu khawatir, mereka sedang sangat sibuk saat ini, kata Ye Yuan dengan dingin. Sambil berbicara, pintu depan pondok obat dibuka. Ru Feng masuk dengan ekspresi muram. Jelas sekali, dia telah sibuk sepanjang hari dan akhirnya mengendalikan penyebaran racun. Dia mengeluarkan upaya raksasa dan benar-benar membekukan energi spiritual langit dan bumi seluruh faksi tersembunyi. Begitulah cara dia mengendalikan dan mengekang kemampuan racun untuk menular. Selain itu, dia tidak punya cara lain. Hanya saja cara ini hanya bisa mengobati gejalanya saja, bukan akarnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa memohon pada Ye Yuan. Baru setelah perjuangan ini, Ru Feng menyadari betapa mengerikannya racun ini. Hanya dalam waktu singkat, kecepatan penyebaran racun jauh melebihi ekspektasinya. Meskipun ras dewa memiliki populasi yang sedikit, faksi tersembunyi telah melalui akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Masih ada sejumlah besar pembangkit tenaga ras dewa yang tinggal di dunia kecil ini. Reaksinya sudah sangat cepat, namun masih ada ribuan anggota klan yang meninggal. Pusat kekuatan yang kekuatannya mencapai alam dao surgawi 7 tanda hampir tidak bisa bertahan di sana dan tidak mati. Tapi mereka juga tidak bisa bertahan terlalu lama. Sedangkan bagi petarung di tingkat dao surgawi 8 tanda, meskipun racunnya tidak dapat membunuh mereka, mereka mungkin harus menghabiskan sisa hidup mereka dengan racun ini. Sebagian besar energi mereka harus digunakan untuk menekan toksisitas. Racun ini terlalu ganas. Nak, serahkan penawarnya, kata Ru Feng dengan ekspresi muram. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, apakah ini sikapmu dalam memohon kepada orang lain? Jika aku memberimu penawarnya, bukankah itu akan membuatku terlihat sangat rendahan? Ru Feng menemukan bahwa anak laki-laki ini seperti landak, tidak mampu mengunyahnya sama sekali. Faksi tersembunyi telah hidup mengasingkan diri di sini selama bertahun-tahun dan selalu tenang dan tenteram. Tapi bajingan ini datang kurang dari sehari dan menjungkirbalikkan seluruh faksi tersembunyi. Intinya adalah dia bahkan tidak bisa melakukan apapun pada orang ini. Sungguh menjengkelkan, meskipun membunuh Ye Yuan itu mudah, begitu racun ini menyebar, seluruh dunia kecil mungkin akan menjadi zona kematian. Pada saat itu, hanya ada mereka, alam dao surgawi 8 tanda tingkat tinggi, yang tersisa. Ru Feng menggertakkan giginya, nadanya akhirnya berubah lembut saat dia berkata, teman muda Ye, masalah teman kecil ini, kami sangat menyesal. Setelah masalah ini selesai, aku pasti akan memikirkan cara untuk memberikan kompensasi kepada Anda. Tolong serahkan penawarnya kepadaku. Ketika dia mengatakan ini, dia ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Siapa dia? Salah satu dari 9 tetua faksi tersembunyi. Seberapa terhormat statusnya, dia sebenarnya bertutur kata lembut dan tunduk pada manusia. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, nadanya masih agak kaku, tapi sudah bisa meresap. Namun, kamu belum cukup memenuhi syarat. Wajah Ru Feng berubah dan dia berkata dengan suara dingin, nak, jangan terlalu memaksa. Ye Yuan berkata dengan dingin, suruh kepala tetua datang, dia tidak cukup memenuhi syarat. Ekspresi Ru Feng berubah drastis dan dia berkata dengan cemas dan marah, seberapa mulia status kepala tetua. Tidak mungkin dia datang dan meminta maaf padamu. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu kamu bisa membunuhku sekarang. Dengan puluhan juta anggota ras dewa yang dikuburkan bersamaku, ini akan menjadi situasi impas bagi kita, saudara. Selain itu,
Kamu dapat yakin tentang satu hal, kamu pasti tidak akan menemukan penawarnya di tubuhku. Puluhan juta anggota ras dewa kedengarannya sangat banyak, namun jika dibandingkan dengan ras manusia dan ras iblis, jumlahnya hanya sehelai rambut dari 9 ekor lembu. Ru Feng ingin menerkam ke depan dan mencekik orang ini sampai mati. Berapa banyak usaha yang dikeluarkan oleh faksi tersembunyi mereka sebelum mengumpulkan sedikit aset ini. Ye Yuan membunuh mereka semua dengan racun sekaligus. Tentu saja masih ada satu cara, yaitu migrasi total. Namun pada saat ini, kekuatan utama umat manusia sudah menunggu kesempatan untuk menimbulkan masalah. Migrasi besar-besaran, tidak ada cara untuk menghindari mata dan telinga mereka sama sekali. Saat itu, hasilnya masih berupa kematian. Sebelum ini, Ru Feng sama sekali tidak menyangka bahwa ras Dewa Agung harus menundukkan kepala mereka menjadi manusia. Manusia hendaknya bersujud di kakinya. Wajah Ru Feng berkedip-kedip tak menentu. Tiba-tiba, dia mendengus dingin, berbalik, dan pergi. Di sampingnya, Rong Xiyue dan Ning Tianping sudah lama tercengang karena takjub. Pusat kekuatan tertinggi bahkan tidak berani mengeluarkan kentut di depan Ye Yuan. Terlalu menakutkan, Ning Tianping mengira dia pasti sudah mati kali ini. Siapa yang tahu saat Yang Mulia datang, dia langsung menekan seluruh ras dewa mereka sampai mereka menundukkan kepala. Kecuali tidak ada kecelakaan, kepala tetua masih harus datang secara pribadi. Jika tidak, jika puluhan juta anggota ras dewa ini musnah, mereka semua, para kaisar surgawi ini, akan menjadi jenderal tunggal tanpa pasukan. Namun saat Ru Feng pergi mencari kepala tetua, Paman Song menahan Li Zhaoqing. Ketika Ning Tianping melihat Li Zhaoqing, kedua matanya memuntahkan api. Kulit Li Zhaoqing pucat pasi. Ketika dia melihat Rong Xiyue, dia seperti melihat sedotan untuk dipegang, langsung memeluk kakinya dan menangis terseduh-seduh, "Putri suci, selamatkan aku." Orang rendahan ini telah melayani gerbang jiwa kematian selama beberapa ratus ribu tahun dan melakukan pelayanan yang baik dalam pekerjaannya. Anda tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Li Zhaoqing sama sekali tidak tahu tentang ras dewa apapun. Identitas Rong Xiyue di permukaan adalah putri suci gerbang jiwa kematian. Rong Xiyue tersenyum pahit dan berkata, "Bukannya aku tidak menyelamatkanmu, tapi aku bahkan tidak bisa mengurus diriku sendiri saat ini. Kamu, berharaplah yang terbaik." Setelah berbicara, dia berbalik ke arah Ye Yuan. Cahaya dingin menyala, Ye Yuan memotong sudut meja. Pedang itu bergerak seperti angin, segera membentuk tampilan tablet peringatan. Itu hanya untuk melihat jari-jarinya bergerak sedikit dan benar-benar menuliskan kata-kata di tablet peringatan itu begitu saja. Selesai mengukir, dia meletakkan tablet peringatan itu di atas meja dan berkata kepada Li Zhaoqing, "Berlututlah." Wajah Li Zhaoqing berubah dan melihat ke arah papan peringatan, hanya untuk melihat guru yang meninggal, papan peringatan Mo Li Fei, di atasnya. Seluruh tubuh Li Zhaoqing merasa pusing. Dia tidak mengerti. Itu hanya berurusan dengan bocah nakal yang baru saja memasuki alam empirean. Mengapa dia ditangkap tanpa sebab atau alasan? Mungkinkah gerbang jiwa kematian yang kuat itu sebenarnya takut pada bocah alam empirean? Hanya pusat kekuatan kaisar surgawi di gerbang jiwa kematian yang berjumlah lebih dari selusin. Li Zhaoqing tidak ragu sedikit pun, dan langsung berlutut. Bersujud dan minta maaf. Ye Yuan berkata dengan dingin, kata-katanya membawa prestise yang tidak diragukan lagi. "Ya Yang Mulia, selamatkan hidupku. Aku akan bersujud. Aku akan bersujud. Kakak Mo, aku bertindak berdasarkan perintah. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku." Saat dia berkata, Li Zhaoqing melakukan kowtow dengan panik ke arah tablet peringatan tanpa henti. Ning Tianping merasa tersentuh di hatinya. Jika bukan karena Yang Mulia, mustahil baginya untuk membalas dendam seumur hidup ini. Kepala tetua faksi tersembunyi, Jiling, meminta bertemu dengan teman muda Ye Yuan. Li Zhaoqing saat ini sedang bersujud ketika sebuah suara serak tiba-tiba datang dari luar pintu. Meskipun orang di luar pintu tidak dengan sengaja memberikan tekanan, Li Zhaoqing dapat mendeteksi bahwa dua aura di luar sangat kuat. Keberadaan seperti ini dekat dengan Dao Surgawi. Bagaimana karakter seperti itu bisa begitu menghormati seorang empirean? Bahkan tidak berani masuk langsung. Siapa pemuda di depannya ini? Li Zhaoqing tiba-tiba menyadari bahwa dia memprovokasi keberadaan yang sangat menakutkan. Saat ini, semua harapannya hancur berkeping-keping. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan selamat saat ini. "Masuk." Ye Yuan duduk tegak dan berkata dengan dingin.
Seorang lelaki tua berjubah putih mendorong pintu dan masuk, tubuhnya memancarkan aura yang membuat bulu kuduk orang berdiri. Puncak keberadaan alam Dao Surgawi 8 tanda tidak perlu dengan sengaja pergi dan menunjukkan apapun dan akan memiliki momentum yang mengesankan dekat dengan Dao Surgawi. Ye Yuan sangat menyadari kekuatan ras dewa. Eksistensi puncak seperti Jiling dan Ru Feng mungkin bisa menandingi satu atau dua pusat kekuatan Deva Kutukan pertama. Namun, kekuatan umat manusia terlalu banyak. Satu tidak bisa mengalahkan, dua tidak bisa mengalahkan, aku bisa mengalahkan dengan 50 kan. Benar sekali, jumlah kaisar surgawi memang sangat sedikit jika dibandingkan dengan seluruh umat manusia. Namun jumlah umat manusia disebutkan di sana, bahkan jika seorang kaisar surgawi muncul dari 1 miliar orang, jumlah kaisar surgawi juga tidak sebanding dengan ras dewa. Jiling memasuki pintu dan membungkuk dalam-dalam pada Ye Yuan dan berkata, "Teman muda Ye, masalahnya kali ini, ras dewa aku yang telah menghina Anda. Kami bersedia memberikan kompensasi. Kami hanya meminta teman muda Ye untuk mengangkat tanganmu tinggi-tinggi dalam belas kasihan dan menyerahkan penawarnya kepada kami." Mata Li Zhaoqing melebar. Saat ini, dengan Jiling berdiri di depannya, aura yang keluar dari tubuhnya hampir membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia sangat yakin di dalam hatinya bahwa lelaki tua ini pasti adalah kaisar surgawi tahap akhir yang menakutkan. Tapi pusat kekuatan seperti itu benar-benar memberikan penghormatan yang sungguh-sungguh kepada seorang Empyrean, menyampaikan permintaan maaf resmi. Adegan ini terlalu merusak pandangan dunianya. Kapan orang-orang Empyrean bisa menjadi luar biasa sampai tingkat tertentu? Ye Yuan melirik Jiling dan berkata dengan dingin, "Oh, aku ingin tahu apa yang akan digunakan oleh kepala tetua sebagai kompensasi." Jiling jelas sudah bersiap dan berkata, "Faksi tersembunyiku juga telah menyimpan beberapa harta roh kaisar surgawi beberapa tahun ini. Jika teman muda Ye menyukainya, Anda dapat dengan bebas memilih. Tambahan, metode kultivasi, obat-obatan roh, batu esensi surgawi, kami dapat memberikan kompensasi." Li Zhaoqing menarik napas dingin, betapa besarnya permusuhan ini, hingga benar-benar menggunakan harta roh kaisar surgawi untuk melunasinya. Selain itu harus dipilih secara bebas. Kapan harta roh kaisar surgawi menjadi begitu tidak berharga? Bagaimana dia bisa tahu bahwa faksi tersembunyi telah mengintai di dunia surga selama satu periode penuh? Pembangkit tenaga manusia yang mereka bunuh berjumlah entah berapa banyak. Roh kaisar surgawi menghargai hal semacam ini, tentu saja jumlahnya cukup banyak. Tidak cukup. Ye Yuan tanpa ekspresi dan hanya melontarkan dua kata dengan ringan. Alis Jiling berkerut dan dia berkata, "Teman muda Ye, lelaki tua ini memeriksa hati nuraniku dan merasa bahwa aku sudah sangat tulus. Mungkinkah kita benar-benar akan memaksakan kehancuran bersama?" Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, "Kehidupan ras dewa adalah kehidupan, apa hidup saudaraku bukanlah sebuah kehidupan?" Jiling berkata, "Tetapi dia tidak mati." Ye Yuan berkata, "Tapi gurunya meninggal." Jiling sangat meremehkan hatinya. Bagaimana mungkin seekor semut rendahan disebutkan dalam satu nafas dengan ras dewa yang mulia? Tapi sekarang, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Racun ini, dia tidak bisa menyembuhkannya. Jiling berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Ye Yuan berkata dengan dingin, "Saya ingin kesempatan beruntung." Jiling mengerutkan kening dan berkata, "Peluang keberuntungan ras dewa, kamu tidak bisa memaksakannya." Ye Yuan berkata, "Kepala tetua tidak perlu khawatir. Juga, jangan terus-terusan berpenampilan tinggi dan perkasa. Apa yang dikembangkan oleh ras dewa Anda adalah Dao Surgawi. Apa yang dikembangkan umat manusia saya juga merupakan Dao Surgawi. Terlebih lagi, di mataku, ras dewamu juga tidak mengesankan. Setidaknya di depanku, kalian semua tidak punya modal untuk menjadi tinggi dan perkasa." Kata-kata Ye Yuan sama sekali tidak menyelamatkan mukanya. Wajah Jiling dan Ru Feng sama-sama jelek. Namun mereka tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Seorang manusia Empyrean bisa melompati alam besar dan mengalahkan pusat kekuatan alam Dao Surgawi bertanda 8 dari ras dewa. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menganggap diri mereka lebih unggul di depan Ye Yuan? Alis Jiling semakin berkerut. Merenung sejenak, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, orang tua ini berjanji padamu. Sekarang, kamu bisa menyerahkan penawarnya kan?" Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, mengeluarkan banyak bubuk obat-obatan roh dari cincin penyimpanannya. Lalu, jari-jarinya bergerak sedikit. Formasi arai yang sangat rumit terbentuk dengan sangat cepat. Mata Jiling mengerut.
Formasi arai yang tak terbayangkan seperti ini masih pertama kalinya dilihatnya. Di bawah formasi arai, pil obat mengembun dan terbentuk dengan sangat cepat. Larutkan pil obat ini ke dalam air dan biarkan mereka yang keracunan meminumnya, ini akan mampu menekan racunnya dan tidak menyebar lagi, kata Ye Yuan dengan dingin. Alis Jiling berkerut dan dia berkata, menekan toksisitasnya. Yang diinginkan orang tua ini adalah penawarnya. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, apakah kepala tetua menganggapku bodoh? Menyembuhkan racunnya sekarang, apakah aku masih bisa keluar dari sini? Oh, aku lupa mengatakan, waktu bertahannya pil obat ini hanya 1 bulan. 1 bulan kemudian, toksisitas akan muncul lagi. Tidak perlu cemas. Yang aku punya hanyalah waktu, aku akan menjadi tamu di sini untuk jangka waktu tertentu. Jiling dan Ru Feng hampir memuntahkan seteguk darah lama. Bocah ini masih terus tinggal dan tidak pergi. Mereka telah hidup selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini masih pertama kalinya mereka melihat seseorang yang berani menjadi begitu sombong di klan dewa. Namun, Ye Yuan memiliki keyakinan ini. Kedua orang ini juga tidak berani membuang waktu, segera membawa pil obat dan akan menghilangkan racunnya. Pada saat ini, gelombang mengerikan sudah muncul di hati Li Zhaoqing. Ras dewa, ras apa ini? Belum pernah terdengar sebelumnya. Tapi sepertinya dia telah menjadi antek ras ini beberapa tahun ini. Dia tiba-tiba menoleh ke Rong Siyue dan bertanya, kalian? Siapa kalian semua? Rong Siyue tanpa ekspresi saat dia berkata, apakah kamu sudah tahu? Kami dari ras dewa tertinggi. Di masa depan, kami juga akan menjadi ras dewa yang menghancurkan ras manusiamu. Kulit Li Zhaoqing pucat, sepertinya dia melihat konspirasi besar. Yang mulia, saya tidak tahu apa-apa. Itu semuanya dihasut oleh mereka. Li Zhaoqing berulang kali bersujud kepada Ye Yuan dan mengeluh sambil menangis. Ye Yuan tanpa ekspresi saat dia berkata dengan dingin, begitukah? Meskipun mereka adalah biang keladinya, apakah kamu belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya? Beberapa ratus ribu tahun ini, berapa banyak orang yang tewas di tanganmu? Seluruh keluarga Mo Lifei tewas di tanganmu. Bahkan saudaraku hampir mati di tanganmu. Apakah kamu merasa tidak bersalah? Ye Yuan mengucapkan setiap kata, langsung mengumumkan hukuman mati Li Zhaoqing. Dia menghunus pedang panjang dan menyerahkannya ke tangan Ning Tianping, lalu dia berkata dengan dingin, dendam gurumu, kamu bisa melunasinya. Setelah dia selesai berbicara, telapak tangannya terdorong keluar. Kekuatan yang sangat kuat ditransmisikan ke tubuh Ning Tianping. Esensi, energi, dan roh Ning Tianping segera pulih dan hampir tidak bisa berdiri. Dia mengambil pedang dari tangan Ye Yuan dan berjalan menuju Li Zhaoqing. Sedikit kekejaman melintas di tatapan Li Zhaoqing, dan sosoknya tiba-tiba meledak, menyerbu ke arah Ning Tianping. Bahkan jika aku mati, kamu juga harus dikuburkan bersamaku. Sedikit rasa puas diri melintas di sudut mulut Li Zhaoqing. Dia terlalu dekat dengan Ning Tianping, yang lain tidak punya waktu untuk menyelamatkan sama sekali. Lumpuhkan. Namun, Ye Yuan dengan ringan mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Li Zhaoqing sepertinya terkena kutukan yang melumpuhkan, dan membeku di udara begitu saja, tidak mampu menggerakkan satu otot pun lagi. Tatapannya menunjukkan ekspresi sangat terkejut, melakukan yang terbaik untuk menghilangkan kendala ini. Namun semuanya sia-sia. Dengan kekuatan Ye Yuan yang menggunakan pembekuan waktu padanya, dia tidak akan bisa bergerak sedikit pun selama setengah hari. Ning Tianping terlatih tati begitu saja, tiba di depannya. Setelah beberapa waktu, Ning Tianping meletakkan kepala Li Zhaoqing di samping tablet peringatan dan berlutut. Guru di surga, muridmu Ning Tianping secara pribadi membunuh musuh, dan akhirnya membalaskan dendammu. Jika rohemu ada di surga, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Setelah berbicara, Ning Tianping bersujud 3 kali dengan sungguh-sungguh. Selama bertahun-tahun, Mo Lifei memperlakukan Ning Tianping seperti anak laki-lakinya. Perasaan Ning Tianping terhadapnya adalah yang kedua setelah perasaannya terhadap Ye Yuan. Kali ini, dampak kematian Mo Lifei sangat besar bagi Ning Tianping. Namun, Ye Yuan di sampingnya, matanya bersinar. Dia merasakan fluktuasi seperti itu lagi. Fluktuasi ini tidak berwujud dan tidak berbentuk tetapi sama persis dengan ayahnya saat itu. Hati Ye Yuan sedikit bergetar, jiwa Mo Lifei jelas sudah hancur. Saat ini, sedikit gelombang muncul di atas tablet peringatannya. Gelombang ini membuatnya semakin yakin bahwa yang terakhir kali bukanlah halusinasi.
Tapi orang lain yang hadir sama sekali tidak menyadarinya. Ning Tianping selesai bersujud dan bersujud kepada Ye Yuan sambil berkata, Tianping berterima kasih kepada Yang Mulia karena telah mengabulkan permintaanku. Plus, Ye Yuan menerimanya dengan tenang dan berkata, aku secara alami akan membiarkanmu memenuhi baktimu. Baiklah, berbaring. Cederamu sangat parah dan membutuhkan waktu sekitar setengah bulan sebelum kamu dapat pulih. Ning Tianping menganggukkan kepalanya dan dengan hati-hati menyimpan tablet peringatan Mo Lifei dan berbaring sekali lagi. Setengah bulan kemudian, di bawah perawatan Ye Yuan yang cermat, dia akhirnya pulih sepenuhnya. Kemudian, Ye Yuan menggeledah gudang obat faksi tersembunyi yang berada di bawah pimpinan Ru Feng. Melihat Ye Yuan memasukkan satu tangkai obat roh yang sangat berharga ke dalam cincin penyimpanannya, otot-otot di wajah Ru Feng berkedut. Obat-obatan roh ini, faksi tersembunyi telah mengumpulkannya tanpa mengetahui berapa tahun. Bahkan banyak di antara mereka yang hampir punah. Wah, itu sudah cukup. Obat-obatan roh yang saat ini kamu ambil sebenarnya telah mengosongkan Bodhidharma. Ru Feng berkata dengan suara serius. Ye Yuan menoleh ke arahnya, tersenyum lebar, dan mengumpulkan seluruh bentangan itu dengan suara mendesing. Ternyata dia hanya sekedar memetik dan mengoleksi. Kini, dia langsung mengumpulkannya dalam tumpukan. Ini sangat menakutkan. Ekspresi Ru Feng tercekat dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul Ye Yuan sampai mati dengan satu tamparan. Ru Feng menahan amarahnya dan berkata, anggaplah dirimu kejam. Selesai menjelajahi obat-obatan roh, Ye Yuan tiba di gudang harta karun untuk memilih harta roh Kaisar Surgawi. Ye Yuan mengambil 13 pedang sekaligus, menyisakan 12 untuk dirinya sendiri dan memberikan satu kepada Ning Tianping. Dengan 12 harta roh Kaisar Surgawi ditambahkan ke formasi pedang, kekuatan formasi pedang akan menjadi lebih kuat. Kali ini, Ru Feng menjadi lebih bijaksana. Meskipun hatinya masih meneteskan darah, dia bertahan tanpa berbicara. Kalau tidak, bajingan ini mungkin akan memindahkan seluruh gudang harta karun. Selain itu, Ye Yuan bahkan mengumpulkan sejumlah besar batu esensi ilahi. Barang orang lain, jika tidak diambil, akan sia-sia. Adapun metode kultivasi, teknik bela diri, dan yang lainnya, Ye Yuan tidak mau repot-repot melihatnya sama sekali. Hal-hal ini sudah tidak ada artinya baginya. Pada akhirnya, Ru Feng membawa Ye Yuan dan Ning Tianping dan tiba di tanah suci faksi tersembunyi. Memasuki tanah suci, aura sakral yang tak tertandingi menghantam mereka secara langsung. Di lapangan terbuka, 8 patung dewa yang kokoh seperti gunung berdiri menjulang tinggi. Aura suci ini terpancar dari patung dewa. Ketika Ning Tianping melihat 8 patung dewa ini, dia benar-benar berlutut tanpa sadar. Ye Yuan mendorong telapak tangannya keluar, gelombang aura tiba-tiba keluar, mendukung Ning Tianping dari bawah. Ning Tianping merasa malu dan berkata, Yang Mulia, begitu, aura Dao Surgawi yang begitu kuat. Tapi di sampingnya, pupil mata Ru Feng mengerut. 8 patung dewa ini adalah eksistensi seperti dewa. Bahkan jika itu adalah ras dewa, pertama kali masuk ke sini untuk menerima baptisan dewa, mereka juga akan bertekuk lutut oleh aura Dao. Tapi Ye Yuan tidak hanya baik-baik saja, dia bahkan membantu Ning Tianping mengatasi tekanan ini dengan mudah. Pemahaman orang ini terhadap Dao sudah mencapai tingkat yang sangat dalam. Ru Feng berpikir demikian dalam hatinya. Tapi dia tidak tahu bahwa gelombang raksasa juga melonjak di hati Ye Yuan. Aura pada tubuh para dewa ini sebenarnya sangat mirip dengan gunung bentangan surga kecil. Meskipun aura para dewa ini jauh lebih lemah dibandingkan gunung bentangan surga kecil, Ye Yuan bisa yakin kalau auranya sama. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan menemukan sesuatu yang memiliki aura yang sama dengan gunung bentangan surga kecil. Apa asal-usul berhala-berhala ini? 8 patung dewa ini adalah inkarnasi dari Dao Surgawi. Di zaman terakhir, mereka pernah menyebarkan Dao kepada 8 leluhur ras dewa. Kemudian, 8 leluhur mencapai Dao. Mereka mengambil bahan dari gunung bentangan surga dan mengukir inkarnasi Dao Surgawi. Setiap anggota ras dewa harus menjalani baptisan 8 status dewa ini sebelum mereka dapat menjadi anggota resmi ras dewa. Ini adalah Dao ras dewaku, kamu tidak dapat memahaminya. Ru Feng berkata dengan suara serius. Ye Yuan mengalihkan pandangannya dan menemukan bahwa banyak pusat kekuatan ras dewa semuanya memahami Dao di bawah patung. Ras dewa mengembangkan Dao Surgawi. Ternyata itu berasal dari sini. 8 leluhur ras dewa, mungkinkah Daimelt menjadi salah satunya? Ye Yuan tiba-tiba berkata.
Ekspresi Ru Feng berubah, dan dia berteriak kaget, kamu pernah melihatnya sebelumnya, leluhur Daimelt. Tentu saja, Ye Yuan tidak menyangka bahwa latar belakang Daimelt ini ternyata sangat bagus. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar, dia ditekan di Laut Darah Asura wilayah Hantu Shinra, dan baru saja menerobos penghalang dan keluar belum lama ini. Saat Ru Feng mendengarnya, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan gembira, hahaha, leluhur muncul, kebangkitan ras dewa kita sudah dekat. Memuaskan, perayaan, kesempatan yang sangat menggembirakan, aku harus segera memberitahu kepala tetua. Ekspresi Ye Yuan terlihat aneh. Apa yang membuatmu senang? Setelah dia muncul, dia terluka parah oleh artefak Dao dan lengannya juga dipotong olehku. Saat ini, dia bersembunyi entah di mana harus memulihkan kekuatannya. Apa, kamu memotong salah satu lengan leluhur Daimelt? Itu tidak mungkin. Ru Feng berkata dengan khawatir dan marah. Ye Yuan berkata dengan dingin. Tapi apakah dia berada di alam yang sama denganku? Ekspresi Ru Feng menjadi kaku, kulitnya pucat. Ya, anak laki-laki ini terlalu mengerikan. Tak terkalahkan di alam yang sama tidak dikatakan untuk bersenang-senang. Leluhur ditekan selama suatu masa, kekuatannya telah lama melemah. Setelah terbentuk, dia juga terluka parah oleh artefak Dao. Berapa banyak kekuatan yang ada untuk tetap bertarung dengan Ye Yuan? Jika Ye Yuan adalah seorang alam Empyrean biasa, bahkan jika leluhur hanya memiliki kekuatan alam Empyrean, dia juga bisa dengan santai meremasnya. Namun, kekuatan tempur Ye Yuan 100 kali lebih menakutkan daripada ras dewa di alam yang sama. Leluhur yang menderita kerugian besar sepertinya tidak sulit untuk dipahami. Ye Yuan melihat ke-8 patung dewa itu, sudut mulutnya menunjukkan sedikit geli dan dia berkata sambil tersenyum, inkarnasi Dao Surgawi, menarik. Bertanya-tanya kapan aku bisa menyaksikan inkarnasi Dao Surgawi yang sebenarnya. Tianping, pergilah dan pahami 8 patung itu. Seberapa banyak yang dapat kamu pahami itu penting. Ru Feng tersenyum dingin dan berkata, warisan dari 8 patung dewa, hanya manusia yang jiwa dan dagingnya menyatu menjadi satu yang dapat menerimanya. Jika dia pergi dan memahaminya, dia akan langsung dihancurkan oleh tekanan Dao Surgawi dari patung itu. Ning Tianping sendiri juga merasakan tekanan yang kuat dan berkata sambil tersenyum pahit, Yang mulia, saya khawatir saya tidak bisa. Ye Yuan berkata dengan dingin, untuk apa takut? Aku akan melindungimu. Inilah hutang ras dewa padamu. Karena itu diberikan kepadamu, terimalah dengan baik. Ketika Ning Tianping mendengar itu, dia segera mengumpulkan keberanian dan berkata sambil mengangguk, baik, yang mulia. Selesai berbicara, dia berjalan menuju patung dewa dengan langkah besar. Seluruh tubuh Ning Tianping bergetar, sepertinya merasakan 8 patung dewa menjadi hidup, tatapan mereka semua terfokus padanya. Aura surgawi Dao yang menakutkan tiba-tiba turun. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a